pembahasan ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا. Maka mereka meninggalkan pada generasi setelah mereka suatu kaum adha'us salah, yang menyepelekan salat, bahkan meninggalkan salat, wattaba'u syahawat, dan mengikuti syahwat, keinginan hawa nafsu, fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan menemui kesesatan. Illa man taba wa amana wa amila salihah, kecuali siapapun yang bertaubat dan beriman dan beramal saleh, maka mereka itulah yang memasuki surga sehingga mereka tidak dizalimi sedikit pun. Ini menjelaskan tentang perubahan generasi. Di antaranya Nabi SAW pernah mengatakan, tidak datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk dari zaman sebelumnya. Ini di antara bentuknya. Umat-umat Islam meninggalkan generasi setelah mereka, yaitu generasi-generasi yang tidak peduli dengan salatnya. Dan ini bisa kita saksikan hari ini, jamaah yang kami muliakan. Anak-anak muda yang mereka keluyuran keluar rumah dengan pergaulannya, dengan kesibukannya, bahkan dengan gadgetnya, mereka meninggalkan salat. Orang tua pun tak lagi peduli. Kalau kita perhatikan kepedulian orang tua terhadap anak tentang perkara salat di zaman sekarang sungguh sangat memprihatinkan, jemaah. Sangat memprihatinkan. Di mana mereka mungkin ketika anaknya kecil, masih balita, sanggup untuk menarik anaknya ke masjid. Tapi mana mereka ketika anaknya sudah tumbuh menjadi seorang remaja, menjadi seseorang yang sudah baligh, sehingga tak lagi memberi nasihat kepada sang anak, meninggalkan generasi-generasi yang jahil tentang agama, generasi-generasi yang tidak lagi memperdulikan salat, bahkan generasi yang mengatakan bahwa salat itu tidak wajib, generasi yang sudah sampai kepada kekufuran sehingga mengatakan bahwa salat 5 waktu itu bukanlah kewajiban. Para ulama sepakat tentang orang yang mengatakan bahwa salat itu tidak wajib, salat fardu 5 waktu itu tidak wajib. Sepakat para ulama, orang ini kafir. Tidak ada khilaf di antara mereka. Perselisihan para ulama hanya mengenai orang yang meninggalkan salat karena malas. Itu saja menjadi perselisihan para ulama. Tetapi kalau karena mengatakan bahwa salat itu tidak wajib, seluruh ulama sepakat bahwa orang ini kafir. Inilah generasi yang ada pada saat sekarang. Generasi yang menyepelekan persoalan salat. Bahkan orang tua hari ini kalau anak-anak mereka pulang sekolah, yang ditanya adalah perihal perut. Sudah makan atau belum, nak? Sudah makan atau belum, nak? Nak, sudah makan atau belum? Sudah mandi atau belum? Sudah mandi atau belum? Jarang mereka menanyakan, sudahkah kau salat, nak? Sudahkah kau salat, nak? Sudahkah kamu salat zuhur? Sudahkah kamu salat zuhur? Bahkan ketika pagi hari dengan alasan sayang, akhirnya tidak membangunkan anak untuk salat subuh, tidak membangunkan anaknya untuk salat subuh, sehingga terlewat salat subuh. Tapi lihat, untuk urusan pergi sekolah, orang tua tidak mau anaknya telat masuk kelas. Tapi lihat, untuk urusan pergi sekolah, orang tua tidak mau anaknya telat masuk kelas. Tetapi untuk urusan salat, mereka rela anaknya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma anaknya, dia pun demikian.
Karena orang tua yang seperti ini bagian dari orang tua yang dayus. Orang tua yang dayus yang tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat nanti dan tidak akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala.